Oke, jadi sekarang kita lanjut lagi pada contoh uji satu sampel parametrik. Jadi di dalam kali ini kita pakai uji T. Ya. Jadi contoh kasusnya, Ibu bacakan saja. Di sini tingkat profitabilitas suatu perusahaan menyatakan laba yang dihasilkan perusahaan tersebut dan diukur dengan nilai ROA atau Return of Asset. Suatu peneliti ingin menyelidiki tingkat profitabilitas perusahaan industri di Bali. Untuk tujuan tersebut, ia mengambil data ROE dari 20 sampel perusahaan di Bali. Ya, jadi di sini jelas populasinya adalah seluruh perusahaan industri di Bali. Namun karena dia tidak bisa mengambil semua perusahaan industri di Bali, tidak bisa mengambil populasi, maka ia mengambil data ROE dari 20 sampel saja perusahaan di Bali. Ya, jadi sudah jelas ada populasinya dan ada sampelnya sejumlah 20. Peneliti tersebut tertarik untuk menguji apakah tingkat profitabilitas perusahaan di Bali lebih besar dari 6%. Coba kalian perhatikan di sini yang dia pengen uji adalah tingkat profitabilitas perusahaan di Bali. Jadi yang dia mau uji adalah populasinya. Dia punya 20 sampel sebagai modal, tapi dia mau mengujinya untuk data populasi. Yang dia mau uji apakah kalau di populasi nilai ROE-nya itu lebih besar dari 6% atau tidak. Nah, ini adalah data sampel dari 20 perusahaan di Bali, data ROE-nya ya. Ini nomor sampel 1 sampai dengan 10, ini nomor 11 sampai 20 ya. Jadi ini sebenarnya ada 20 sampel, ini masing-masing ROE-nya. Sampel pertama 7%, sampel kedua 6%, begitu seterusnya sampai sampel ke-20. 7%. Nah, langkah-langkah pengujian hipotesis untuk yang pemula mungkin harus benar-benar diikuti ya langkahnya ini ya, biar sistematis dan beruntun ya. Jadi pertama kita harus menyatakan hipotesis. Ya, jadi apa yang mau kita uji kita harus nyatakan terlebih dahulu, baik dalam bilangan matematikanya maupun dalam kalimatnya ya. Jadi tadi kalau kita lihat di sini ada H0, H1. Bagaimana sih cara nentuin H0? Kita lihat lagi di sini pertanyaannya. Peneliti tersebut tertarik untuk menguji apakah tingkat profitabilitas perusahaan di Bali lebih besar dari 6%. Nah, yang ada di pertanyaan dalam soal, ini bilang lebih besar dari 6%, kita masukkan ke dalam H1. Ingat ya, yang ada di dalam soal, kita masukkan ke dalam H1. Kecuali kalau dia menanyakan sama dengan atau ada sama dengannya, maka apa yang disoal itu masuk ke H0. Jelas ya? Kalau di sini kan hanya lebih besar saja, tidak ada sama dengannya kan. Berarti dia lebih besar dari 6%. Berarti lebih besar dari 6% ini masuk ke H1. Nah, di sini kita lihat H1-nya kita tulis dulu mu lebih besar dari 6. Persennya nggak apa-apa, kita nggak usah isiin ya. Mu lebih besar dari 6. Kalau H1-nya mu lebih besar dari 6, maka H0-nya itu kebalikannya itu mu kurang dari sama dengan 6. Ya, kalau ini lebih besar, maka H0-nya kurang dari sama dengan. Di mana H0 mu kurang dari sama dengan 6 ini artinya tingkat profitabilitas di Bali kurang dari sama dengan 6%. Ini kurang dari sama dengannya. Kemudian H1-nya tingkat profitabilitas perusahaan di Bali lebih dari 6%. Perlu kalian ketahui, kalian harus menulis apa arti dari hipotesis ini ya. Karena tidak semua orang bisa membaca apa artinya ini. Jadi kalian harus membuat hipotesis secara lengkap. Kemudian kedua, kita tentukan nilai besaran alfa. Yang tadi kita sudah perhatikan bahwa alfa itu adalah kesalahan. Peluang kita salah. Nah, jadi kita harus menyatakan bahwa peluang kita salah. Ada peluang, pasti ada. Apalagi karena kita mau menentukan, kita menentukan sampel ya. Besarnya alfa ini ditentukan terserah oleh peneliti. Ya, bisa 1%, 5%, 10%, atau 15%. Tapi semakin besar alfa yang kalian pakai, maka tentu saja peluang kesalahannya juga semakin besar. Kalau peluang kesalahan kalian nyatakan semakin besar,
maka penelitian kalian akan susah untuk dipercaya oleh orang lain. Kenapa? Ya karena peluang kesalahannya besar kan. Nah, kalau misalnya untuk kasus-kasus yang signifikan, misalnya kasus-kasus medis, obat-obatan, itu alfanya tidak boleh besar. Maksimal dia 1%. Untuk kasus-kasus medis ya, dan kasus-kasus yang signifikan. Untuk kasus-kasus sosial, ekonomi masih boleh 5%, 10%. Kasus sosial masih ditoleransi 15%, tapi ini jarang sekali ya digunakan 15%. Pada yang kasus paling umum digunakan alfa 5%. Nah, pada penelitian ini misalnya kita gunakan 5% aja lah ya. Kemudian kita menyatakan statistik uji. Statistik uji yang kita gunakan adalah satu sampel parametrik dengan uji T dengan T hitung sebagai berikut ya. Jadi di sini untuk satu sampel parametrik sendiri, kalau di modul itu ada 2 uji, yaitu uji T dan uji set. Uji set digunakan ketika kita mengetahui varians dari populasi. Ya, varians dan standar deviasi juga pasti diketahui dari populasi. Tapi kalau kita tidak mengetahui varians dan standar deviasi dari populasi, maka kita gunakan uji T. Ini tadi kan di soal tidak ada menyatakan varians populasi ya, sehingga kita gunakan uji T dengan sesuatu yang harus T hitung. Ini adalah sesuatu yang dihitung, ini yang akan krusial nanti. Kita akan bandingkan nilai ini. Nah, T hitung ini adalah sama dengan X bar. X bar ini adalah nilai rata-rata dari sampel. Kan kita punya 20 sampel ya, bisa kita hitung rata-ratanya kan. Jadi ini adalah rata-rata dari sampel, kita kurangi dengan mu 0. Mu 0 ini adalah angka yang mau kita uji. Dalam hal ini kan 6 ya. Dibagi dengan S ini adalah standar deviasi dari sampel. Yang 20 sampel tadi itu ya, kita hitung standar deviasinya. Kemudian kita bagi dengan akar N. N ini adalah jumlah sampel. Nah, untuk menghitungnya secara manual, di sini X bar adalah rata-rata sampel adalah sigma dari I sama dengan 1 sampai 20 dari XI per N. Ya, dalam kata lain adalah jumlah dari semua data kita bagikan dengan jumlah datanya ya. Tadi kan masing-masing datanya adalah 7, 6, 8, dijumlahkan semua sampai data ke 20, kemudian dibagi dengan 20. Atau ini bisa kalian hitung dengan Excel ya. 5,65. Kemudian standar deviasi adalah sigma dari XI kurang X bar dikuadratkan per N-1 karena sampel. Ya, jadi masing-masing datanya kita kurangi dengan rata-ratanya, kemudian kita kuadratkan, begitu juga dengan yang lain, kita kuadratkan ya. Kita dibagi dengan 20 kurang 1, kita dapatkan 2,87. Ya. Maaf ya, tadi ada kesalahan, jadi ini adalah S kuadrat, yaitu varians. Ya. Variansnya didapatkan 2,87, sedangkan untuk mencari standar deviasi adalah kita akarkan dari varians ini. Jadi kita tinggal akar dari 2,87. Kita peroleh standar deviasi adalah 1,69. Nah, sehingga kita masukkan nilai T, ya kita tinggal bisa menghitung nilai T hitung, yaitu X bar kurang mu 0 dibagi S per akar N. X barnya kita peroleh 5,65, mu 0-nya adalah 6, dibagi S adalah 1,69 per akar N-nya adalah 20. Kita kurangi yang pembilangnya adalah min 0,35, kemudian dibagikan dengan hasil dari penyebutnya ini, 1,69 dibagi akar 20 adalah 0,378, sehingga kita peroleh nilai T hitung adalah min 0,926. Nah, kemudian langkah keempat adalah aturan penolakan H0. Nah, kalau silakan dibuka, ini ada di modulnya. Jadi berbagai hipotesis dua arah, hipotesis satu arah kanan, dan hipotesis satu arah kiri memiliki kriteria penolakan H0 yang berbeda-beda. Ya, kalau ini sudah ada di modul ya, silakan cari di modul. Hipotesis dua arah dengan bentuk hipotesis seperti ini, H0-nya sama dengan, H1-nya tidak sama dengan, H0 ditolak jika nilai mutlak T hitung lebih besar dari nilai mutlak T tabel dengan derajat bebas alfa per 2 N-1.
Dengan satu arah kanan, di mana H0-nya mu kurang dari sama mu 0, H1-nya mu lebih besar dari mu 0, H0 ditolak jika T hitung lebih besar dari T tabel dengan derajat bebas alfa N-1. Kalau satu arah kiri, H0 ditolak jika nilai T hitung kurang dari min T tabel alfa N-1 ya. Jadi kalau untuk kasus kita adalah di hipotesis satu arah kanan, ya kan? Jadi H0 kita akan ditolak jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel. Nah, T tabel itu yang gimana sih? Nah, T tabel itu kalau kalian lihat di modul ada di lampiran di halaman belakang. Ya, jadi kita di sini lihat tabel T yang di atas ini adalah derajat bebas alfanya, sedangkan yang di bawah ini adalah N-1-nya ya. Jadi kita lihat di sini derajat bebas kita adalah 0,05, kemudian N-1 tadi kan N-nya 20, dikurangi 1, 19. Berarti kita cari di baris ke-19 kolom 0,05. Kita lihat di sini nilai T tabel kita adalah 1,729. 13 ya. Kita sudah punya nilai T hitung, kita sudah punya nilai T tabel. T hitung kita adalah min 0,926, sedangkan T tabel kita 1,729. Untuk menolak H0, maka T hitung harus lebih besar dari T tabel. Kalau kita lihat di sini adalah T hitung kita minus 0,926, T tabel kita 1,729. Kan T hitung kurang dari T tabel ya. Sehingga kriteria penolakan H0 itu tidak terpenuhi, maka kita tidak menolak H0 ya, atau gagal menolak H0. Dalam kata lain ya, kita terima H0, kita harus menerima H0-nya. Ya, jadi keputusan yang diambil adalah menerima H0. Karena yang diterima H0, kita sudah bisa menyatakan kesimpulan. Kesimpulannya apa? Ya, apa yang tertulis di H0 tadi. Kalau kita kembali ke tadi, H0 kita adalah, nah ini kan, mu kurang dari sama 6 atau tingkat profitabilitas perusahaan dibalik kurang dari sama dengan 6%. Ya inilah kesimpulan uji hipotesis kita. Maka kesimpulannya tingkat profitabilitas dibalik kurang dari sama dengan 6%. Selesai. Sampai sini selesai uji satu sampel parametrik. Kesimpulannya yaitu uji hipotesis digunakan untuk menarik kesimpulan pada populasi berdasarkan sampel. Tingkat kesalahan alfa itu ditentukan oleh peneliti. Jenis hipotesis disesuaikan dengan tujuan, skala data, asumsi, jumlah kelompok sampel, dan keadaan data. Baik, terima kasih. Sekian video untuk uji satu sampel parametrik uji T. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Silakan jika ada yang memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bersama-sama.